Halo Sobat Sukses, pasti banyak banget dari kalian yang akhir-akhir ini lihat Instagram Story, terus pada post profile picture-nya gitu ya, profile dari satu sosial media yang baru namanya Clubhouse. Dan kalian mulai FOMO nih, fear of missing out. Ini apaan sih? Nah, di video kali ini kita akan bahas apa sih itu Clubhouse dan gimana kalian bisa untung dari Clubhouse. Welcome to YouTube channel Bosan Jadi Karyawan. Nama gue Andre. Gue adalah pengusaha online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, di channel ini biasa kita bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Yang pertama, jadi apa sih itu Clubhouse? Jadi Clubhouse itu adalah sosial media juga, tapi basisnya audio. Nggak kayak Instagram kan basisnya picture, gambar, video gitu ya. Facebook juga video, gambar. Tapi kalau ini tuh lebih ke audio. Basically sama kayak kalau kalian tahu podcast, tapi bedanya ini live. Jadi nggak ada yang recorded, nggak ada yang terekam. Ini semua live. Dan di Clubhouse ini kalian bisa ngobrol juga sama teman-teman kalian dalam satu room. Jadi misalnya kalian bikin room, kalian bisa ajak teman-teman, terus bikin satu room, pembicaranya mungkin ada 5 orang atau 10 orang di dalam satu room, terus ada teman-teman lain yang dengerin. Nah, ini yang bener-bener kita bisa lakuin secara live. Itu Clubhouse. Kenapa banyak orang FOMO sama Clubhouse adalah karena platformnya itu, sosial media itu eksklusif. Jadi sampai video ini direcord, yaitu di Februari 2021, apps itu masih hanya tersedia di iOS atau di Apple. Tapi di Android belum bisa download nih. Nah, katanya sih akan dikembangkan versi Android-nya. Nah, terus yang bikin FOMO lagi adalah, ini yang menarik. Kalau di Instagram atau Facebook, siapa aja boleh masuk. Kalian yang penting punya email, kalian mau masuk gitu, bebas. Nah, kalau di Clubhouse, itu kalian nggak bisa masuk seenaknya. Kalian harus ada yang invite dulu. Misalnya teman kalian invite kalian di Clubhouse, baru saat itu kalian bisa masuk ke Clubhouse. Dan misalnya jatah invite teman kalian itu ada batasnya. Teman kalian nggak bisa invite orang sembarangan juga. Nah, itu yang menyebabkan ada exclusivity di situ. Itu yang membuat orang penasaran, ini Clubhouse, ya dong invite gue dong, gue pengen join nih. Nah, itu yang bikin beda juga dari Clubhouse. Jadi kalau misalnya di Instagram kalian bisa scrolling feed yang kalian tertarik. Tapi kalau ini kita tuh bisa tentuin room mana yang kita mau masuk. Nah, di room itu kita bisa tentuin topik mana yang kita lagi interested mau dengerin. Contoh misalnya ada room yang bahas tentang keuangan. Nah, kalian tertarik tuh tentang keuangan, kalian bisa masuk room itu, kalian dengerin pembicara-pembicara yang ada di room itu juga. Nah, misalnya kalau kalian tertarik tentang fitness gitu ya, kesehatan. Nah, terus ada room yang lagi bahas itu, kalian bisa langsung masuk dan dengerin itu room ngomongin tentang apa sih. Kalian bisa dapat pengetahuan juga dari situ gitu. Nah, bedanya dari kalau Instagram Live kan itu memang banyak kan konten edukatif. Tapi kalau Instagram Live biasanya bisa disimpan di Instagram TV kan. Nah, kalau di Clubhouse itu nggak bisa. Jadi bener-bener live. Ini yang menyebabkan orang banyak juga FOMO gitu. Terus kenapa Clubhouse booming? Nah, ini menariknya, influencer tuh banyak yang udah masuk ke Clubhouse. Terus dia banyak post tentang profilnya dia. Terus dia kayak, ini loh pembicaraan yang lagi gua lakuin sama influencer yang lain. Ini yang menyebabkan followers tuh pada kepo. Nah, ini influencer ngapain sih, ngomongin tentang apa sih? Kan seru tuh kalau ibaratnya kita dengerin influencer kita ngomong apa sama influencer yang hebat lainnya juga. Itu yang menarik tentang Clubhouse. Terus yang bikin booming juga waktu itu Elon Musk dan beberapa entrepreneur besar, nama-nama besar yang lainnya. Itu waktu itu mereka ngobrol di Clubhouse. Lalu waktu itu Elon Musk kayak tweet gitu atau ngomongin tentang Clubhouse. Nah, ini menyebabkan Clubhouse itu jadi booming banget. Sosial media yang lagi booming banget sampai sekarang. Bahkan yang gue denger sahamnya itu juga naiknya parah banget. Itu yang menyebabkan kayak Clubhouse tuh gede banget sih sekarang. Yang pertama yaitu kita bisa manfaatin sebagai platform konten marketing. Jadi contoh misalnya kalian buka bisnis otomotif, bengkel atau misalnya modif sesuatu gitu ya. Nah,
kalian bisa gunain room yang bahas tentang otomotif dan invite kayak beberapa teman kalian yang memang tertarik tentang dunia otomotif. Itu kalian bisa ngomongin tentang otomotif di situ, dan kalian building social proof atau kayak personal branding kalau kalian tuh jago loh otomotif, kalian tuh expert di bidang otomotif. Nah, secara bersamaan juga orang jadi penasaran kalian tuh bisnis apa gitu. Orang tuh jadi, oh ternyata dia punya bengkel, gue cobain bengkelnya dia, kayaknya orangnya tuh expert. Nah, itu gunanya dari personal branding. Clubhouse itu bisa bantu banget kamu yang lagi mau bangun personal branding juga. Itu yang pertama guys. Yang kedua, ini platform yang bagus banget buat para pengusaha untuk ibaratnya kayak networking sesama pengusaha. Jadi ibaratnya dari teman itu bisa invite temannya lagi join di Clubhouse. Habis itu mereka bisa jadi moderator bareng atau jadi pembicara sama-sama di satu room dan jadi kenalan dari situ. Itu juga platform networking yang bagus. Terus yang ketiga, yang bagus juga dari Clubhouse adalah kalian jadi bisa ibaratnya jadi ikutan seminar tapi gratis lewat platform itu. Karena banyak banget konten-konten edukatif di situ. Kalian bisa gunain itu sebagai keuntungan kalian yang dulunya bayar buat dapetin mungkin let's say kayak Pak Wisnu Tama ngomong kalian harus bayar buat dengerin dia. Nah, kalian bisa dengerin dia di Clubhouse gitu. Jadi karena banyak influencer atau kayak motivator, entrepreneur besar lagi banyak ngomong di Clubhouse yang harusnya kalian dulu tuh bayar buat dengerin mereka, kalian harus bayar gitu. Itu keuntungan ketiga. Sejujurnya guys, gue suka banget dengan adanya Clubhouse karena itu platform yang benar-benar edukatif. Kita banyak banget dapat konten edukatif di situ. Nah, tapi seperti dengan sosial media lainnya kayak Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, yang namanya terlalu banyak juga nggak baik gitu ya. Kayak kita terlalu banyak spend time di Clubhouse, tapi kerjaan kita nggak selesai. Nah, itu kan jadi masalah juga gitu. Karena jangan jadiin Clubhouse tuh jadi kayak alasan, oh gue produktif kok, gue dengerinnya konten-konten yang keren-keren nih dari pembicara yang bagus-bagus di Clubhouse. Tapi kerjaan kalian nggak selesai. Bedain yang namanya movement with progress gitu. Mungkin kalau di Clubhouse kalian making movement, tapi kalian nggak making progress gitu. Nah, itu kalau kerjaan kalian nggak selesai, kalian nggak making progress, itu juga mesti hati-hati juga gitu. Guys, kalau misalnya konten ini bermanfaat, boleh banget di like dan juga di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 1000 subscriber, kita akan bagi-bagi online course gratis ke karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha supaya mereka bisa punya usaha sendiri. Boleh juga tonton playlist mulai usaha yang ada di sini dan juga di-share ke teman-teman kalian supaya kalian nggak pintar sendirian. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.